Kelihatan jelas di persidangan banyak kejanggalan. Tolong kita dukung, tegakkan keadilan, begitu kuatnya tekanan dan intimidasi buat Niki. Ya itu benar. Maksudnya begini. Kayak di video sebelumnya, kalau saya bilang kita bahas sedikit, yuk kita kulik sedikit, yuk kita buka sedikit, yuk. Karena maksudnya begini. Saya udah baca ada beberapa komentarnya juga yang bilang katanya, oh masih baru ya, makanya nggak ngelihat gini-gini. Maksudnya begini, karena kami itu adalah banyak praktisi-praktisi hukum baru, makanya kami sangat memperhatikan dengan detail apa yang kami dapatkan pada saat kami menimba ilmu itu sebenarnya di dalam prakteknya kayak gimana sih, kayak gitu kan. Itu yang menjadi sorotan kami sebenarnya. Tapi yang perlu digarisbawahi juga adalah pada saat di persidangan itu berulang kali pasti hakim ada yang mau ditambahkan, itu wajib hakim sampaikan sebelum dan sesudah persidangan. Itu mau sidang perdata ataupun sidang pidana, semuanya itu pasti disampaikan hakim. Bahkan sebelum ditutup pun hakim itu selalu mempertanyakan, ada lagi yang ingin ditambahkan, apakah ada bukti tambahan. Nah, kami para praktisi hukum itu pada saat di persidangan pasti kalau merasa ada yang perlu ditambahkan, kalau di perdata ya, ini kita kulik dikit aja. Kalau di perdata itu selalu gini, apakah ada yang ingin ditambahkan? Nanti kalau ada yang mau ditambahkan silakan disampaikan di bukti tambahan ya. Terus bila ada keterangan bisa disampaikan pada kesimpulan. Biasanya begitu. Tapi kalau di dalam pidana, kami itu selalu membahas yang kayak hakimnya selalu bilang, apakah ada lagi bukti yang ingin ditambahkan? Selalu seperti itu. Nah, ini yang sedikit unik. Kemarahannya Nikita itu adalah dia ingin menyampaikan bukti tambahan, tapi ternyata tidak didengar atau tidak tersampaikan pada saat persidangan. Lalu hakimnya meninggalkan arena persidangan, lalu JPU-nya mencoba untuk memaksa menggunakan rompinya kakak Niki kembali. Itu sangat aneh sih, sangat janggal. Karena kami sebagai praktisi hukum itu selalu melihat mana yang bisa untuk disampaikan pada saat persidangan, mana yang tidak, mana yang perlu. Begitu kan. Nah, kalau memang kami merasa penting untuk menambahkan, ya kami pasti akan tambahkan. Dan itu selalu diberikan, bukan berarti dihalang-halangi. Ya, wajar sih saya bilang dihalang-halangi, karena itu kan hak kami. Hak kami sebagai praktisi hukum untuk membela hak klien kami. Makanya itu ada yang selalu namanya bukti tambahan, selalu ada waktu yang ditambahkan. Bila memang merasa tidak didengar, ya, itu hal yang wajar dilakukan oleh Kaniki untuk memberikan gerakan seperti itu ya. Maksudnya, ayolah, kan ini lagi sidang. Judulnya pun kan lagi dalam pemeriksaan, dalam persidangan. Kalau memang ada bukti tambahan dan ada yang harus disampaikan dalam persidangan untuk membela haknya sendiri sebagai tahanan, itu hal yang wajar. Jadi jangan cuman bilang atau berkata yang kayak, tahu nggak permasalahannya? Ya sangat tahu. Saat persidangan itu adalah hak yang sangat mutlak dimiliki oleh terdakwa ataupun tahanan untuk membela kebenaran yang menurut versinya dan akan di-compare dengan apa yang dimiliki oleh jaksanya. Jadi kalau misalnya dihalang-halangi, berarti kan kita harus percaya apa lagi? Kalau dalam persidangan aja, hak bicara kita, hak pembelaan kita dibungkam. Saya bisa bilang dibungkam adalah karena kita pada saat ingin menyampaikan buktinya, tiba-tiba langsung disuruh balik ke rumah tahanan. Ada apa sih sebenarnya di dalam persidangannya? Dan untuk attitude-nya Ibu Jaksa ataupun teman-teman yang nonton VT ini habis itu bertanya, bisa nggak sih dilaporin jaksa? Sangat bisa. Malah sangat bisa kalau misalnya para masyarakat ataupun netizen yang merasa janggal pada proses persidangannya, silakan sama-sama melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi kalau ternyata APH tidak bertindak di tengah-tengah dalam menegakkan hukum. Jangan bikin miris dunia hukum ya, bapak-bapak dan ibu-ibu jaksa penuntut umum.
beserta yang mulia. Bye, thank you semuanya.